Oke, selamat siang Pak JKN. Balik lagi di BBJS On Air kantor cabang Tapak Tua. Halo, guys. aloha para sahabat Gimana? JKN semua yang ada di rumah. Tentunya pasti sudah tidak sabar lagi kan menunggu kami di sini. Iya, pastinya. Share informasi ya. Yang membahas tentang program JKN ya. Program JKN. Iya. Oke, Alek. Iya. Pada hari ini kita ingin membahas apa nih, Lek? Nah, hari ini nih Pak Haji ada tema yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat nih Pak Haji. Oke. Dengan program skema sharing iuran nih. Program skema Pasti sharing teman-teman iuran. pada bingung nih, apa sih skema sharing iuran? Skema apa sharing sharing iuran. nih? Sharing-sharing Iuran ya. bisa di-sharing. Nah, itu Pak Haji. Nanti kita akan bahas di live kita pada hari ini. Oke, baik. Oke. Ya. Sebelum kita bahas ya, Mungkin ada teman-teman yang baru nih, yang Ya, baru join, yang baru belum join, tahu nama kita. Tahu, boleh mungkin Kita perkenalkan diri dulu. ya, oke. Abang sebagai narasumber dulu. Oke, siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Sobat JKN yang ada di rumah sekalian ataupun yang sedang mengikuti live kantor cabang Tapak Tua pada hari ini, nama saya Yulni Andrian. Saya sebagai tim di bagian kepesertaan atau tepatnya sebagai relationship officer di bagian kepesertaan kantor cabang Tapak Tua yang hari ini akan menemani moderator kita yaitu Alex dari bagian SDM UK. Kita akan membahas bincang-bincang terkait program JKN. Tentunya tidak hanya terkait topik yang disampaikan tadi ya sharing iuran ya, tapi seputar program JKN ini boleh ditanyain. Ya. Nanti kita mungkin akan bantu jawab dan kita coba spill tip-tip dan triksnya gitu ya, Lek ya. Oke. Jadi bagi teman-teman juga jangan lupa di follow akun TikTok. Follow dulu. Ya, follow dulu. Dan Instagram juga ya, teman-teman agar tidak ketinggalan informasi ya. Betul. Dan juga untuk akun media sosial kita ini teman-teman juga bisa ngefollow yang punya BPJS Kesehatan RI tentunya itu yang punya kantor pusat. Iya. Gitu. Seperti itu. Juga teman-teman di pojok kiri bawah ada formulir ya untuk lakukan pengisian. Jadi teman-teman bisa melakukan pengisian untuk jika ada terkait pengaduan ya atau kendala dalam membutuhkan pelayanan ataupun administrasi ya. Iya, seperti itu teman-teman. Oke, Pak Haji, kita sebelum jauh nih Pak Haji, kita jawab pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin kita bahas dulu kulit-kulitnya nih Pak Haji. Boleh. Dengan program skema sharing iuran. Nah, terkait hal itu nih mungkin teman-teman masih belum tahu nih apa sih yang dimaksud dengan program skema sharing iuran itu. Program sharing iuran ya. Oke, kalau dari bahasanya yang namanya share itu berbagi kan ya? Iya, benar. Oke, berbagi. Sharing itu berbagi. Nah, untuk program ini adalah mekanisme kolaborasi. Jadi bersama-sama itu ya, yang melibatkan berbagai pihak dalam membantu pembayaran iuran peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di BPJS Kesehatan itu kan banyak segmentasinya tuh, ya. Ada yang subsidi pemerintah, itu yang kita tahu memang sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah ya. Kemudian ada juga yang tanggungan tempat bekerja, seperti PNS, TNI, Polri, pegawai swasta. Kemudian ada segmentasi yang berbayar pribadi, karena yang iurannya kelas 3 itu 35.000, kelas 2-nya 100.000, kalau kelas 1-nya 150.000 per orang per bulan. Nah, dalam hal skema sharing iuran ini itu ada beberapa mekanismenya. Ada yang memang sharing iuran antara sebuah lembaga swasta, mereka sharing iuran untuk ke peserta lainnya. Ada juga memang antara pemerintah dengan pemerintah. Contoh dekatnya nih, Contoh dekatnya ada sharing iuran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan untuk membiayai iuran
peserta yang kelas 3. Oke. Nah, Perhitungannya gimana tuh, Pak? Ya, perhitungannya. mungkin teman-teman Untuk ingin peserta yang iuran kelas 3 itu kan saat ini mereka bayar 35.000 ya. tahu. Iya, untuk yang mandiri ya. Untuk yang Bang. mandiri. Iya. Tapi sebenarnya iuran yang hakikinya itu 42.000 Le. Oh, seperti itu. Jadi 7.000-nya ini kemana nih? Nah, 7.000 itulah yang dinamakan sharing iuran. Oke. Seperti itu. Jadi sharing iuran yang 7.000 itu 42.000 dibayarkan oleh pemerintah pusat, 2.800-nya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Oke, berarti Jadi, Pak dari 7.000 itu dibagi lagi. bagi dua, Yang sharing membayar ya, Pak Haji. bagi Ada pemerintah pusat 4.200 dan Benar. pemerintah daerah 2.800. 2.800. Oke. Nah, sehingga 7.000-nya tidak dibebankan ke pesertanya Peserta. lagi. Oh, seperti itu. Jadi peserta hanya membayarkan iurannya 35.000 Oke. untuk yang kelas 3. Itu Le. Berarti kita patut berterima kasih juga ya kepada Terima kasih pemerintah. juga. Meskipun kita bayar iuran 35.000, kita bayar mandiri, tapi tetap sebenarnya itu ada support dari pemerintah Ada ya. support pemerintah di Bang. situ Iya. untuk yang untuk yang kelas Peserta 3. mandiri kelas Peserta 3. mandiri kelas 3. Iya. Kalau untuk peserta yang subsidi pemerintah, yang PBI itu PBI, ataupun yang PBPU Pemda subsidi pemerintah daerah itu memang sudah full ya, dibayarkan oleh dibayarkan. pemerintah daerah atau Peserta pemerintah pusat. Iya, Seperti itu. seperti Ade. itu. Seperti Jadi itu ya, berarti. skema sharing iuran. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu bantuan juga dari pemerintah kita ya, Bang. Ya. Dalam mensupport program JKN dan pastinya Untuk memastikan kepesertaan masyarakatnya itu aktif. ya benar, agar tidak terkendala pada saat membutuhkan layanan. Membutuhkan ya. layanan. Iya, seperti itu. Karena kita tahu tidak semua daerah itu mereka punya yang namanya PBPU Pemda yang ditanggung oleh pemerintah daerahnya. Kalau kita di Aceh, khususnya Aceh kan ada PBPU Pemdanya ya, yang kelas 3 itu yang JKA iurannya langsung dibayarkan oleh pemerintah Aceh gitu ya, full dibayarkan oleh pemerintah Aceh. Tapi ketika ada daerah yang tidak punya PBPU Pemda dan masyarakatnya memang ekonominya menengah ke bawah, masyarakatnya tidak terdaftar yang subsidi pemerintah pusat, maka mereka kan harus mau tidak mau kan terdaftar yang peserta mandiri, peserta kelas mandiri dan pilihnya mungkin biar nggak terlalu berat yang kelas 3. Nah, di kelas 3 itulah yang disupport oleh pemerintah 7.000 tadi. 7.000 tadi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk peserta mandiri maupun PBI juga ya. Ya, tujuannya itu menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN, meningkatkan cakupan kepesertaan aktif, mendorong semangat gotong royong kan karena namanya juga sharing-sharing ya, menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan. Jangan sampai nanti ada peserta yang ingin membutuhkan pelayanan kesehatan tapi tertunda-tunda karena memang belum masuk di program jaminan kesehatan ini dan kemungkinan atau mungkin biaya sendiri pun tidak punya gitu ya. Tidak sanggup ya. Tidak sanggup. Waduh, keren kali berarti ya untuk program ini kan. Program skema sharing iuran itu. Pastinya mensejahterakan masyarakat. Iya, salah satu efeknya ke kesejahteraan masyarakat juga ya. Karena kalau masyarakat sehat, tentunya dia bisa bekerja, dengan bisa bekerja bisa memakmurkan keluarganya, keluarganya makmur, maka pasti akan terbentuk masyarakat yang sejahtera gitu ya. Iya, betul sekali. Dan tadi Abang juga ada sedikit menyinggung tentang gotong royong ya. Itu merupakan salah satu prinsip juga di BPJS Kesehatan ya. Betul, dengan gotong royong semua tertolong. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi terkait program skema sharing iuran ini sudah cukup dijelaskan ya oleh Bang Yulni. Mungkin kita bisa ke pertanyaan di kolom komentar nih, Bang. Iya, kayaknya nih sangat bersemangat nih teman-teman di kolom komentar ya pada bertanya ya. Oke. Mungkin kita mulai dari yang pertama, ada dari Cahya nih, Bang. Cahya. Iya, Kak Cahya. Kalau mau buat BPJS untuk anak yang baru lahir langsung ke kantor BPJS atau gimana, Kak? Dan persyaratannya apa aja? Nah, berarti beda segmen di BPJS Kesehatan itu beda mekanismenya nih Kak Cahya ya. Kita harus pastikan dulu Kak Cahya ini terdaftar di segmen apa gitu ya. Kalau memang terdaftar di segmen pekerja, misalnya di tempat swasta, di perusahaan swasta, maka bisa menginfokan ke HRD-nya. Kendati demikian, sebenarnya kita
BPJS Kesehatan ini juga sudah berkolaborasi dengan rumah sakit dan juga vaskes-vaskes lainnya, vaskes pertama yang sudah bekerja sama dengan kita. Mereka itu bisa melakukan penginputan bayi baru lahir di rumah sakit tersebut langsung atau di fasilitas kesehatan tersebut. ya. Jadi langsung bisa mereka nginput. Yang penting orang tua bayinya itu segera melapor ke petugas yang di rumah sakit tersebut yang melaksanakan tugas penginputan bayi. Istilahnya kalau di rumah sakit itu cari saja petugas PIPP namanya. PIPP ya. Petugas pemberian informasi dan pelayanan peserta. Oke. Atau bisa dilihat juga nanti ada poster-poster tulisannya poster BPJS 1. Nah, di situ boleh juga ya. Terkolaborasi antara ada petugas BPJS dan ada petugas dari rumah sakit. Nah, biasanya manajemen rumah sakit itu mengembangkan tugas ke si petugas tadi itu untuk melakukan penginputan bayi baru lahir tersebut yang ada di rumah sakit. Gitu ya. Berarti BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk dapat mendaftarkan langsung ya. Mendaftarkan langsung bayi-bayi yang lahir di fasilitas kesehatan tersebut. Namun kalau memang mau mengajukan sendiri ya diperbolehkan juga nih Leng. Misalnya tadi ibu bayinya itu sama orang tua bayinya terdaftar di subsidi di tanggungan perusahaan, maka bisa melapor ke HRD. Ya. Namun ada persyaratan khusus nih untuk yang pegawai swasta atau PNS dan Polri, bahwa anaknya yang bisa ditanggung di tempat mereka bekerja itu hanya anak sampai anak ketiga. Maksimalnya anak 1 sampai ketiga. Benar. Jadi kalau memang nanti ada lahirannya anak keempat atau lahiran anak kembar, anak keempat dan kelima, itu bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau juga melalui petugas yang ada di rumah sakit tersebut. Nanti mereka yang akan kolaborasi. Saat ini sudah resign nih dari perusahaan, beralih dia ke yang subsidi pemerintah. Nah, tunggakan yang lama itu yang sebelum dia masuk tanggungan perusahaan itu akan muncul saat ini, akan tetap terbaca. Jadi kalaupun misalnya tunggakan kita itu tunggakan yang terbentuk itu sudah sudah beberapa kali kita pindah segmen. Dulu peserta mandiri menunggak, sempat pindah ke yang tanggungan perusahaan, kemudian pindah ke pemerintah, kemudian pindah perusahaan lagi, maka tunggakan yang ada itu tetap terbaca. Jadi meskipun 25.000 tetap harus dilunasi ya. Tapi nanti kalau mau info lebih detail boleh DM kami atau masukkan ke link di bawah ini, kita cek dulu identitasnya disampaikan ke kami, nomor VE-nya boleh ataupun nomor KTP-nya boleh, agar kita cek lebih dalam ya untuk Kak Mario ya. Ya mungkin itu saja penjelasan dari kita. Baik, terima kasih Kak Mario, terima kasih Bang Yulni juga telah menjawab ya. Baik teman-teman, berhubung juga waktu kita terbatas ya, dan narasumber kita masih banyak kegiatannya ya, karena bakalan dipanggil lagi narasumber. Nah, jadi teman-teman untuk live hari ini kita cukupkan ya. Tapi jangan sedih, tadi sudah kita jelasin bahwasanya kita akan melakukan live tiap minggunya pasti ada, dan teman-teman juga bisa bertanya pada kolom chat atau pada direct message di TikTok maupun Instagram ya. Nanti bakal kita bantu jawab ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Tidak terasa waktu jumpa kita sudah berakhir. Tentunya dalam live sesi hari ini kita sadari mungkin ada narasi yang kurang tepat, mungkin ada gerakan mimik wajah kami yang tidak berkenan, maka berbesar maaf ya kami aturkan. Mungkin ada juga chat yang kelewat ya. Ada yang kelewat. Mungkin ada sapa-sapa tadi, kayak ada tadi teman-teman saya yang nyapa Pak Geci gitu ya. Ini teman-teman kuliah dulu saya. Julukannya ya. Karena sempat jadi ketua kelompok gitu ya. Jadi julukannya ya mohon maaf jika memang ada kekurangan dari kami, besar maaf. Tapi tentunya kalau memang ada hal yang ingin konfirmasi lebih lanjut boleh di DM lagi atau di bawah gitu. Oke Pak Haji, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan Pak Haji dari Abang sebagai duta BPJS Kesehatan kepada sobat JKN nih? Ya, pesannya para sobat JKN sekalian harus benar-benar peduli dan aware ya terhadap status kepesertaan JKN ini ya. Kalau belum terdaftar segera daftarkan gitu ya. Kalau memang saat ini non aktif segera urus reaktivasi seperti itu ya. Karena
dengan masuk di program JKN Kesehatan ini, beban ketika kita membutuhkan pelayanan kesehatan, biaya kesehatan yang dibebankan ke kita tentunya akan secara gotong royong ditalang oleh semua masyarakat yang sudah terdaftar di program JKN ini. Biaya pelayanan kesehatan saat ini kita sadari tidak murah ya Lek ya, tidak murah ya, sangat tidak murah. Jadi untuk meringankan beban kita bersama maka segera urus kepesertaan program JKN ini. Itu saja pesan terakhir. Karena sakit nggak ada yang tahu ya Bang. Nggak ada yang tahu. Kadang malam subuh kadang ya. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih juga Bang Ilni telah bersedia menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Ya. Oke baik teman-teman, live kita akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.